Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channelnya Dul Karwos Alas Rejo. Oke teman-teman, sekarang kita akan membersihkan detailing pada pendabit ya. Jadi penampakannya seperti ini teman-teman. Rangkanya sudah dibuka, kotornya seperti itu ya. Ini tanah ya. Ini tanah ya. Ini tanah dan akan kita buka untuk joknya dan akan kita bersihkan menjadi baru kembali ya. Ya nggak baru sih, cuma bersih ya. Kita bersihkan semuanya. Dan kita buka juga untuk tangkinya, dan di joknya kita akan angkat dan akan kita detailing di bagian mesinnya ya. Nah oke teman-teman, seperti ini penampakannya ya. Oke, nah ditonton video lengkapnya hanya di Dul Karwos Alas Rejo. Ini untuk bagian mesinnya, penampakannya seperti ini teman-teman ya. Tanah dan kerak-kerak yang sudah menebal bertahun-tahun sampai di kabel-kabelnya juga ya, seperti ini ya. Nah, dan kita akan eksekusi kotoran membandel ini menggunakan pembersih kerak mesin yang selalu kita pakai ya, produk kita. Oke, yuk ditonton. Dan sekarang kita akan lanjut membersihkan di bagian ban, karena ada pertanyaan dari teman-teman semua, Bang, apakah cairan ini bisa untuk membersihkan kotoran atau tanah yang menempel di ban? Nah, sekarang kita buktikan dan hasilnya bisa bersih, dan tanah yang menempel di pori-pori ban itu langsung luntur ketika kita siram setelah pengolesannya. Nah, seperti di video kita buktikan, setelah kita oles langsung kita siram dan hasilnya bersih. Tanah yang menempel di roda atau ban sudah rontok seketika. Oke, kita lihat dari jarak dekat. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman setelah kita olesi cairan pembersih mesin di bagian ban dan kita keringkan agar kelihatan bersih tidaknya ya. Kita lihat secara jarak dekat dan hasilnya bersih seperti ini teman-teman. Nah, kita lap biar cepat kering dan hasilnya seperti ini, sudah hitam bersih ya. Nah, oke, lanjut. Kita sekarang membersihkan di bagian CVT. Kita oles secara merata. Cairan pembersih mesin yang kita pakai ini bisa membersihkan bahan babet, krom, stainless, dan besi yang berkarat. Untuk di video ini kita khususkan hanya membersihkan di bagian CVT dan bagian sasis bagian bawah. Di bagian blok mesinnya, bahan babetnya kita bersihkan, karena mesin ini, karena sepeda motor ini akan direstorasi ulang dengan pemiliknya, jadi
akan ada part-part yang akan diganti. Jadi part yang akan diganti tidak kita bersihkan, untuk yang tidak diganti itu saja yang kita bersihkan secara mendetail. Untuk di bagian tangki tak lupa juga kita bersihkan menggunakan kuas dan karet. Di bagian tangki jangan lupa dikencengkan ya, dikencengin agar air tidak masuk ke dalam. Apabila ada plastik penahan tumpahan bensin, hendaknya dibuka dulu karena di bawah karet itu pasti ada banyak tanah. Seperti di video ini kita sudah lepas, dan jangan lupa pasang kembali atau kencengin kembali untuk tutup bensin atau tutup tangkinya. Di bagian soket-soket kita harus kuas ya, karena di bagian soket-soket itu banyak celah-celah dan di situ biasanya banyak debu yang menempel selama bertahun-tahun. Jika dalam keadaan basah seperti ini tidak kelihatan ya teman-teman, tapi jika sudah kering untuk sepeda motornya, nah jika sudah kering nanti pasti akan kelihatan untuk tanah-tanah yang masih tersisa. Jadi kita lebih mendetail di bagian kabel-kabelnya, di bagian perkabelannya juga hati-hati jangan sampai terkena air. Jadi dikhawatirkan akan terjadi konslet, dan alangkah baiknya kita harus menutupnya menggunakan plastik atau apa sajalah yang aman dan agar terhindar dari cipratan air saat kita cuci. Nah, setelah itu setelah di bagian sasis kita langsung bergerak ke bagian kaki-kaki depan. Di bagian rem depan boleh kita bersihkan, di bagian velgnya juga kita kuas, dan di bagian shock breaker depannya, karena biasanya di bagian shock itu ada oli yang merembes di bagian shock depan. Nah disitulah kita juga harus membersihkannya, jangan sampai ketinggalan. Nah hasilnya seperti ini teman-teman. Ini proses pertama, kita pakai 2 proses, dan proses keduanya kita tidak rekam karena untuk mempercepat waktu di video. Nah ini setelah pengerjaan di bagian atas selesai, kita langsung robohkan sepeda motor ini atau miringkan, dan kita fokus membersihkan bagian bawah dari mesinnya atau di bagian crankcase-nya. Nah, jadi untuk teman-teman yang tidak bisa mengerjakan bagian bawah karena sulit dengan posisinya, teman-teman bisa langsung baringkan atau miringkan sepeda motornya, dan hati-hati ya, jangan sampai tergores. Jika masih ada dek-dek atau bodi-bodinya yang belum dilepas, hati-hati untuk memiringkannya. Saat memiringkan itu dimohon untuk hati-hati, takutnya motor tergores. Nah, karena ini motornya sudah nggak ada bajunya ya, jadi kita dengan leluasa untuk memiringkan dan kita bersihkan dengan leluasa juga. Nah setelah kita oles baru kita siram, seperti ini prosesnya teman-teman. Untuk di bagian knalpot tidak kita kerjakan karena nanti akan diganti knalpot racing dengan pemiliknya. Nah jadi percuma juga ya, jadi sesuai request saja biar pekerjaan kita cepat. Nah jika masih ada yang kurang, teman-teman tidak perlu ragu-ragu untuk mengolesnya kembali atau dioles ulang seperti ini teman-teman. Jadi setelah dioles langsung siram seperti itu agar lebih cepat.
Nah, ini setelah kita bersihkan di bagian bawahnya sudah bersih, sudah putih, sudah kinclong, sudah ganteng lagi. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, gimana? Apakah teman-teman berminat dengan cara ini? Membersihkan detail bagian bawah seperti ini dapat menambah pundi-pundi rupiah yang menjanjikan dalam usaha cuci motor atau mobil di tempat-tempat teman-teman semua. Nah, untuk hasil akhirnya seperti ini teman-teman. Ini sudah kita berikan pengkilap bodi, jadi bodi lebih terlihat glossy dan lebih terlihat hitam dan makin bersih. Nah, seperti ini penampakannya setelah kita bersihkan. Kurang lebih pengerjaan sekitar 1-2 jam. Kita persingkat menjadi 14 menit saja. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di bagian atas mesin, di bagian tangki, tutup tangki, di bagian CVT, di bagian tidak ada karat lagi, tidak ada kusam lagi, dan tampak dari samping kiri seperti ini sudah glossy, sudah berkilau dan sedap dipandang. Gimana teman-teman? Apakah cara ini recommended untuk usaha teman-teman semua? Nah, semoga sedikit tips ini bermanfaat untuk teman-teman, khususnya para pelaku usaha cuci motor dan cuci mobil. Kita bisa saling berbagi tips dan ilmu. Untuk teman-teman yang lebih berpengalaman, mohon untuk komentarnya agar kita saling bisa tukar ilmu dan tukar pengalaman di channel ini. Jangan lupa tombol komen subscribe-nya agar kita lebih semangat untuk membuat video-video menarik dalam usaha cuci motor dan cuci mobil. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dan setia menunggu kehadiran video-video kami. Yuk bantu saling dukung usaha mikro menengah di Indonesia. Salam satu selang. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch.